Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puri. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 1 yang berjudul Linear Programming. Yang pertama adalah sejarah riset operasi. Riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Dengan perang timbul suatu keinginan untuk menempatkan sumber daya yang terbatas pada tiap-tiap bagian masing-masing elemen pada kegiatan-kegiatannya, sehingga semuanya menjadi efektif. Dengan demikian, para pemimpin perang zaman dahulu meminta masukan dari dan ide para ilmuwan untuk memecahkan permasalahan dengan pendekatan ilmiah secara strategis. Dalam buku Andi Wijawa pada tahun 2012 mengemukakan bahwa pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Tritten dari Inggris. Mereka mendapatkan tugas untuk menemukan suatu alat baru agar dapat mendeteksi kegiatan musuh. Mulai saat itu ditemukanlah suatu alat yang dapat melakukan pendeteksi yaitu radar. Langkah selanjutnya mereka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang operasi militer. Setelah itu Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia pada tahun 1942 sampai 1943, dibentuk divisi analis. Divisi ini mengevaluasi setiap kegiatan operasi dari setiap angkatan sian. Keberhasilan di bidang militer sesudah Perang Dunia Kedua menarik perhatian bagi dunia militer. Pada tahun 1947, George Densing mengembangkan teknik riset operasi, salah satunya khusus para industriawan. Para ilmuwan berusaha mempelajari lebih luas teknik-teknik yang ada untuk kegiatan operasional perusahaannya, sehingga permasalahan yang dihadapi terselesaikan menggunakan metode riset operasi, antara lain penggunaan metode linear program untuk penyelesaian masalah yang berkendala. Yang kedua ada manfaat riset operasi. Menurut Jong Jack Siang tahun 2011, masalah industri yang penyelesaiannya dapat dianalisa dengan menggunakan riset operasi antara lain. Yang pertama, A. Keuangan dapat digunakan untuk manajemen cash flow. Yang B. Purchasing dapat digunakan untuk penentuan kuantitas dan waktu pembelian. Yang C. Planning dapat digunakan untuk penentuan kombinasi produk. Dan yang D, distribusi dapat digunakan untuk logistik dan sistem distribusi. Dan yang E, manajemen konstruksi dapat digunakan untuk pengaturan proyek. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian riset operasi. Dalam buku Andi Wijaya tahun 2012, menurut Operation Research Society of Great Britain, Operation Research adalah penerapan metode-metode ilmiah dalam masalah kompleks dan suatu pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik menyangkut manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintah, dan pertahanan. Pendekatan ini menggabungkan dan menerapkan metode ilmiah yang sangat kompleks dalam suatu pengelolaan manajemen dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada dan digunakan secara efisien dan efektif untuk membantu pengambilan keputusan dalam kebijakan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa riset operasi adalah suatu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbentuk ilmiah dengan cara menentukan suatu model yang sesuai menjalankan suatu sistem yang melalui alokasi sumber daya terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimum. Yang keempat, model dalam riseterasi. Model adalah penyederhanaan berbagai macam permasalahan. Ada klasifikasi dalam riset operasi, yaitu A. Model Econoc atau fisikal. Adalah suatu model yang dapat penyajiannya berupa fisik, alat, tulis, dan kursi dan sebagainya. Bentuk ini dapat langsung dilihat atau observation, diraba, dijelaskan akan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Yang B, model analog. Model analog adalah mempunyai kelebihan yaitu model Econoc
yang dimana dalam model ini bisa dianalogikan melalui ketentuan yang ada. Misalnya, jam dinding dan jarum jam pendek adalah menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan jam menit, dan jarum kecil bergerak terus menunjukkan detik. Oke. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.